Pak Rio. Selamat malam Pak Rio, Pak Hendrawan, selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Jadi nanti kita bisa lihat kalau yang kita dengan Pak Hendrawan belum banyak berbicara, tapi nanti kita lihat hasilnya kayak apa. Saya share screen ya. Baik, Pak. Share screen. Ini apa dia? Nah, ini dia. Nah, saya akan membahas bahwa di sini pelayaran ini pendukung ekonomi bangsa. Ini 24 November. Jadi ini untuk generasi muda biar menyadari bahwa Indonesia ini sangat membutuhkan pelayaran. Saya kecilin dulu ini biar, nah nih, oke. Bentar, ini mau atur dulu biar enak. Mana dia ya? Bentar ya. Ini mau ngatur. Nah nih. Oh ini ganggu. Bentar ini ganggu. Oke ini. Sekarang saya mulai dari ini. Kemarin Pak Hendrawan udah tak tanya, ini apa ini? Ini ternyata banyak yang tidak bisa mendeskripsikan ini. Padahal ini adalah laut. Bentar ya. Ini saya harus. Nah, jadi laut itu menurut KBBI, ini menurut KBBI, bahwa itu adalah sekumpulan air asin yang banyak yang menggenangi daratan dan membagi menjadi benua dan pulau. Nah, tadi Pak Hendrawan sudah sampaikan bahwa dunia ini terpisah-pisah, yang salah satu memisahkan yaitu adalah laut. Jadi pulau-pulau daratan itu terpisah oleh pulau sehingga menjadi pulau dan benua. Nah, ini contohnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa yang ada di sini ini adalah pulau-pulau. Ini ada Pulau Kalimantan, ini Pulau Jawa, ini Pulau Sumatera, ini Sulawesi. Nah, ini apakah ini terbaca ya? Saya punya PowerPoint sampai atas. Soalnya saya tidak bisa lihat ini sampai atas ini. Terbaca ya? Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ini tak tarik ke bawah dulu. Nah, laut ini menjadi seperti ini. Sehingga kita, ini apa Indonesia? Bukan. Ini bukan Indonesia. Ini adalah Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan pulau-pulau lainnya. Nah ini. Tadi Pak Hendrawan kan sudah bilang, terpisah. Nah di Indonesia sangat terlihat. Beginilah jadinya. Kalau tidak ada transportasi tadi. Nah, laut itu untuk apa? Jadi laut ini banyak manfaatnya. Ini dia untuk pariwisata, ini ada untuk terumbu karang, ini dia untuk tangkap ikan, dasar lautnya itu untuk SDM, sumber daya alam di bawah dasar laut dan tanah di bawahnya. Nah, lalu permukaan laut. Permukaan laut ya ini digunakan untuk mengangkut barang dan orang untuk ekonomi. Nah, disampaikan tadi kan sudah sama Pak Hendrawan bahwa perekonomian itu lewat laut kalau dia terpisah-pisah dan perekonomian. Jadi permukaan laut ini digunakan untuk angkutan barang dan orang untuk kepentingan ekonomi. Jadi bukan untuk perang-perangan aja, tapi untuk ekonomi.
Nah ini untuk angkutan orang ini. Jadi laut, permukaan laut untuk kepentingan ekonomi. Dia untuk barang dan orang. Kalau ini untuk orang sudah pasti. Nah ini yang tadi, laut itu memisahkan menjadi pulau dan benua. Oh ini kok kenapa dia balik ya? Oke, ya sudah. Jadi tadi kita sudah lihat di sini bahwa ini penggunaan barang dan orang untuk kepentingan ekonomi. Oke. Nah, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kita menemukan kata maritim. Maritim itu menyatakan itu berkenaan dengan perdagangan di laut. Maritim mengindikasikan tentang penggunaan dari laut berupa pelayaran dan perdagangan untuk kepentingan ekonomi. Nah, di sini mari kita samakan pendapat bahwa ketika kita berbicara maritim, kamus kita menyatakan bahwa maritim itu adalah penggunaan laut ya untuk pelayaran, ingat, pelayaran untuk perdagangan dan kepentingan ekonomi. Jadi ketika kita berbicara maritim, kita tidak akan berbicara perang-perangan, tapi kita akan berbicara ekonomi. Kita akan berbicara perdagangan dan kita akan berbicara pelayaran. Lalu pelayaran itu apa? Nah, ini. Kita harus samakan dulu di sini. Ini kenapa lagi ini apa ini? Nah, itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kalau kita lihat dalam hukum maritim law yang dianut oleh orang asing, itu pelayaran ini dalam arti pengangkutan barang dan orang melalui laut, kegiatan kenavigasian sebagai sarana moda transportasi. Dia kegiatan terkait langsung dengan perdagangan melalui laut. Jadi ternyata hukum maritim yang dipakai oleh internasional maupun Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sama. Pada dasarnya ada penggunaan laut untuk perdagangan, untuk pelayaran dalam rangka kepentingan ekonomi. Sama. Ini artinya apa? Jangan kita membuat maritim itu menurut kita sendiri yang di luar KBBI. Karena ini yang terjadi sekarang, karena KBBI dan Maritime Law, hukum maritim yang ada di Black's Law Dictionary sama. Kalau kita melenceng dari sini, kita dianggap orang yang tidak mengerti dan kita akan terisolasi. Ini. Jadi ini maritim menurut dunia internasional. Sehingga kalau kita berbicara maritim itu adalah pelayaran dan perdagangan atau penggunaan laut oleh kapal untuk mengangkut barang dan orang untuk kepentingan ekonomi. Sedangkan pelayaran itu apa? Nah, kita samakan dulu ini. Kalau pelayaran, saya akan menggunakan Undang-Undang Nomor 1, bahwa itu adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Jadi ketika kita berbicara pelayaran, itu ada 4 di sana. Ada pelabuhannya, ada angkutan di perairannya, ada keselamatan dan keamanan, dan ada perlindungan lingkungan maritim. Itu kata pelayaran. Sedangkan angkutan di perairan itu adalah kegiatan memindahkan penumpang, barang, dan orang. Nah, ini harus disamakan. Jadi kalau angkutan di perairan, itu hanya memindahkan penumpang, barang, dan orang. Tapi ketika kita berbicara pelayaran, di dalamnya ada kegiatan memindahkan penumpang, barang, dan orang menggunakan kapal. Di dalamnya ada pelabuhan, di dalamnya ada keselamatan dan keamanan, dan di dalamnya ada perlingkungan maritim. Nah, ini. Jadi begitu luas kata pelayaran. Nah, ini adalah kegiatan menggunakan kapal. Inilah pengangkutan barang, ini pengangkutan orang. Nah, angkutan laut kapal dari pulau ke pulau di Katulistiwa. Nah, ini saya belum bilang Indonesia. Jadi ini pulau-pulau ini ada angkutan barang dan orang. Ini ada yang merah, ada yang biru. Nah, ini yang disampaikan Pak Hendrawan tadi. Ini yang dari Jakarta, kemana dia ini? Ada antar cuma Jakarta, Pulau Jawa sama pulau ini. Ada yang ini dari Aceh ini, yang merah-merah ini. Wah, sampai mana? Inilah jejak pelayaran.
Nah ini, yang untuk mengangkut barang dan orang yang ada di pulau-pulau. Yang ini di Khatulistiwa aku tulis saja. Hanya saya batasi aja. Ya kan? Nah, dari jejak inilah kita bisa lihat bahwa ini dia menyinggahi pulau-pulau. Pelayaran itu menyinggahi pulau. Nah, pulau-pulau ini, kalau kita lihat, pulau-pulau inilah yang diikat. Jadi pulau-pulau ini terikat oleh pelayaran, yang akhirnya inilah yang namanya Indonesia kan. Makanya lagunya sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Disambung oleh apa? Disambung oleh pelayaran. Kalau tidak ada pelayaran, tidak ada Indonesia. Nah ini, sehingga apa? Adanya Indonesia itu karena adanya pelayaran, adanya ekonomi. Nah ini, itu yang kita harus lihat. Jadi inilah Indonesia, kalau ada pelayaran. Tanpa ada pelayaran, tidak ada akan ada Indonesia. Tidak ada pergeseran tadi, Pak Hendrawan sudah jelas, pergeseran manusia, pergeseran binatang sekalipun itu. Kalau tanpa pelayaran tidak akan ada pergeseran, akan ada ketertinggalan. Makanya ini membuktikan mengapa orang pantai itu selalu lebih dahulu daripada orang di gunung. Karena di orang pantai ini lah terjadi pertemuan antara para pedagang. Nah, saya ini berasal dari sini nih. Ini nih pulau kecil ini, Sangir ini. Ini saya berlayar dulu kalau tahun 73 dari Sangir sampai Jakarta itu 3 bulan. Nih pelayaran dari ini. Bisa dibayangkan kalau dari sini pada tahun 28, berapa bulan ini ke sini. Dari sana ke sini. Bapak ibu saya lahir dari sini Manado ini. Bapak saya di sini nih. Dia berdua tidak bisa pakai berkomunikasi saat itu. Karena belum ada bahasa Indonesia. Mereka berkomunikasi pakai bahasa Belanda. Lalu datanglah pedagang Melayu. Karena bahasa Melayu gampang, dipakailah Melayu. Maka disebut bahasa Melayu pasar. Karena Melayu yang dipakai di pasar. Nah, di pasar ketemulah para pelaut yang di kapal itu belanja di pasar. Nah, dari situlah saya bisa berani bahwa dari ketika berlayar itu baru sadar, oh ya ternyata kita harus satu bahasa. Karena di kapal pun nanti nanya ruang makan mana, toilet mana, kalau tidak tahu bahasa, kalau kabut itu. Lahirlah kesadaran bersatu bahasa, dari satu bahasa, satu bangsa, baru itu dia satu bahasa, satu Sumpah Pemuda itu. Jadi saya bisa bilang Sumpah Pemuda itu kesadarannya lahir di kapal atau lahir dalam pelayaran. Karena di sana mereka bertemulah, minimal ini suku bangsa yang ada di besar ini, ketemu di kapal, mereka bercerita, maka di situ lahirlah kita harus mempunyai satu bahasa, bahasa Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, dan tanah air Indonesia. Lahirlah di sini. Ini kita lihat betapa pentingnya Indonesia. Nah, itulah untuk memperkuat pelayaran itu, maka lahirlah Undang-Undang 17 tentang pelayaran dan pemberlakuan asas kabotaj. Apa asas kabotaj? Bahwa seluruh pelayaran yang ada di Indonesia harus kapal berbendera Indonesia dan berawak kapal Indonesia. Nah, itu untuk memperkuat pelayaran. Nah, di sini kita lihat perekonomian di sini sangat tergantung oleh pelayaran. Tadi Pak Hendrawan sudah bilang bahwa perekonomian itu sangat tergantung kepada transportasi atau konektivitas. Bagi Indonesia, pemerataan hanya satu pintunya, lewat laut. Lewat darat tadi hanya pulau besar. Tapi begitu di pulau-pulau kecil, kita punya berapa? 15.000 sekian pulau. Kalau yang dibangun hanya pulau besar, pulau-pulau sini, nah nanti yang di pulau-pulau ini komplain. Lah kok kita tidak dibangun? Ketika ada ide membangun kereta api di Sumatera, di Sulawesi sini, saya komplain. Ini orang-orang di sini ini kalau kereta api itu banyak bawa orang.
Kalau bawa orang dari Manado, orang Manado itu tidak mau ke Makassar kalau bawa orang, dia langsung ke Jakarta, terbang. Kalau dia bawa barang, dia bawa lewat laut. Lalu bawa kereta api untuk apa? Kalau kereta api dibangun, dia artinya hanya orang pulau. Lah kita yang di pulau-pulau, siapa yang bangun? Di pulau-pulau ini, pelabuhan-pelabuhan kecil, itu tidak ada yang dibangun oleh pemerintah. Itu adalah pelabuhan alam yang dibangun oleh masyarakat sendiri. Karena bisa dilihat pulau-pulau kecil ini antar mereka saja. Ini antara Pulau Sangir, Talaut, Siau, Biaro, Tagulana, itu pelabuhannya pelabuhan alam, ada kalanya bikin sendiri, tidak terjangkau oleh pemerintah. Pemerintah masih memikir yang besar-besar. Lah, kita yang kecil ini belum, kita sudah memikir kereta api yang di sini. Makanya waktu saya komplain. Dengan adanya kereta api, apa yang akan terjadi? Kalau di sini angkutan barang tidak lagi lewat laut, dia akan lewat kereta api. Keahlian orang-orang di daerah sini membuat kapal laut untuk kepentingan pulau-pulau itu akan berkurang. Coba lihat akibat adanya jalan tol di Sumatera, itu berapa persen pengurangan angkutan laut itu ada. Kalau mau didetail, akibat adanya jalan tol. Nah, kita lihat di sini nanti. Jadi jangan sampai kita membangun, justru kita merusak yang besar-besar. Karena pulau-pulau, jangan ingat, transportasi itu tidak hanya untuk pulau-pulau besar, tapi ada pulau-pulau kecil yang tidak terjangkau. Nah ini. Dan itu yang hanya tahu ya kita orang-orang dari pulau. Orang-orang yang tidak pernah di pulau ya tidak akan pernah tahu. Nah sekarang apa janji Presiden Jokowi? Kan beliau bilang harus ada kapal besar dari Sumatera langsung ke Papua atau Papua ke Sumatera. Tadi disampaikan Pak Indrawan kan untuk pemerataan. Ini Pak visinya Presiden Jokowi. Ini dari pulau-pulau besar ke sini menyambung sampai di Papua sana. Ini dari pelabuhan-pelabuhan besar. Ini visinya Pak Jokowi bahwa perlu untuk kepentingan ekonomi. Nah, sedangkan dalam masyarakat di dunia, beliau visinya juga bahwa dia mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia untuk mengembalikan kejayaan Nusantara. Apa itu poros maritim dunia? Nah, ini yang disampaikan tadi kan, bahwa Indonesia ada di sini. Inilah pelayaran-pelayaran dunia. Jadi bagi saya, Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah Indonesia berada pada jalur pelayaran kapal dunia. Pada poros, artinya kita berada pada tengah-tengah pelayaran dunia. Itu yang harus dimanfaatkan. Jadi betapa penting keberadaan Indonesia. Sejak dahulu, jalur rempah-rempah tadi disampaikan juga sudah Pak Indrawan. Itulah sebabnya kalau kita datang ke Borobudur, kita bisa lihat di sana ada 11 relief kapal layar. Sehingga saya suka bertanya, duluan mana ya yang hadir? Borobudur dengan reliefnya atau Belanda dengan kapal-kapalnya? Karena apa relief di Borobudur mirip dengan kapal-kapal Belanda. Kapal-kapal VOC yang disampaikan Pak Indrawan tadi. Jangan-jangan mereka lihat Borobudur lalu dia belajar. Kita duluan dari mereka. Nah, ini. Dari sini kita bisa lihat apa sih tolok ukur keberhasilan. Keberhasilan pelayaran itu hanya satu. Barang penumpang yang diangkut atau dipindahkan itu tiba tepat waktu, tepat jumlah, serta tujuan yang tepat. Tepat waktu tujuannya salah, ya keliru. Tepat waktu jumlahnya nggak benar juga salah. Jadi 3 ini harus tepat. Tepat waktu, tepat jumlah, tepat tujuan. Itu baru pelayaran hebat. Makanya Pak Jokowi bilang, dwelling time. Supaya tepat waktu. Kan itu. Nah, ini dia. Beliau mengatakan bahwa tol laut itu jalur kapal besar. Nah, laut ini harus bebas dari hambatan. Jangan sampai laut itu banyak hambatan. Ada hambatan. Ya, mari kita lihat. Nah,
Ada ini bukan tol laut. Jangan sampai ada yang bilang ini adalah tol laut. Nah, jadi ini bukan tol laut ya. Nah, ini dia. Karena ada yang belum pernah ke laut, begitu lihat ini, oh ini tol laut katanya. Nah, ini karena tidak semua orang yang pernah melihat laut yang sebenarnya. Nah, apa hambatan yang mungkin terjadi dalam pelayaran? Makanya Pak Jokowi bilang harus bebas hambatan. Nih, yang pertama, kapal nabrak pulau. Ini kalau kaptennya mabuk atau ketiduran. Ini kapal pecah. Ini kapal dirompak. Ini kapal diperiksa petugas di luar pelabuhan. Ketika ditahan, waktunya sudah pasti terlambat. Waktu tidak tepat waktu lagi dia akan datang. Ini hambatan. Jadi hambatan dalam pelayaran ini bisa hambatan terjadi dari luar kapal itu sendiri. Misalnya tanda navigasi kurang, adanya perompakan, penyeludupan orang, penyeludupan barang, pemeriksaan petugas. Tapi ada juga dari dalam kapal. Apakah kapal itu layak laut atau alat navigasinya benar, kapten kapalnya sekolah yang benar, jangan-jangan dia tidak sekolah tapi dia bawa kapal, ternyata dia supir truk. Dia bawa kapal. Nah, ini kan kacau. Nah, inilah hambatan yang terjadi dalam pelayaran. Yang hambatan ini tidak boleh ada. Nah, hambatan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6. Jadi detailnya, Undang-Undang Nomor 696 tentang perairan mengatur bahwa di sini ada penegakan kedaulatan dan hukum. Berarti di sana ada pelanggaran kedaulatan dan ada pelanggaran hukum di laut itu. Nah, nih. Jadi ada ancaman terhadap kedaulatan, ini operasi militer. Inilah yang disampaikan tadi sama Pak Hendrawan. Kalau kita berbicara pertahanan, maka kita akan berbicara Undang-Undang Nomor 3 2002, ancaman militer. Kalau Undang-Undang Nomor 6 ini kalau dilihat dari kacamata Undang-Undang Pertahanan, maka ancaman kedaulatan ini adalah ancaman militer. Ancaman pelanggaran hukum di laut ini adalah ancaman non-militer. Nah, itu di pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 yang tadi sudah disampaikan Pak Hendrawan. Nah, sekarang saya turunkan lagi. Undang-Undang Nomor 3 2002 itu kalau diturunkan di laut, ini adalah Undang-Undang Nomor 696. Ini adalah ancaman militer, kedaulatan itu adalah ancaman militer, operasi militer oleh TNI AL. Lalu ancaman pelanggaran hukum di laut, nah ini adalah pembentukan Coast Guard. Nah, ini hubungannya. Jadi di sini kita bisa lihat antara Undang-Undang Pertahanan Nomor 3 2002 dan Undang-Undang Nomor 6 itu klop, kompatibel istilahnya zaman sekarang. Itu kan? Nah, ini tadi hambatan dari luar kapal ini. Nah, hambatan dari kapal ini laik laut. Apakah pembangunan kapal itu sudah benar apa belum? Gading-gading ketebalan itu sudah betul apa belum? Jangan-jangan bilang 10 inch, ternyata dia cuma 5 inch. Ah, itu kacau. Nah, apakah lampu suar-suar itu sudah ada? Nggak ada suar, dia nabrak kapal, nanti nabrak dia. Nah, sehingga yang mungkin terjadi di dalam Undang-Undang 17 sudah disebut bahwa itu berhubungan dengan keselamatan dan keamanan. Nah, itu ada di Undang-Undang 17. Keselamatan dan keamanan itu apa? Ada dua, keselamatan dan keamanan pelayaran dan keselamatan dan keamanan di laut. Ini kalau di dekat ini masalah pelayaran, ini di luar pelayaran. Nah, itu. Tadi sudah ada, saya cuma lihat ada aturannya. Nah, contohnya, nah ini yang tadi. Yang menghambat pelayaran dan inilah yang mengganggu keamanan di laut. Dia penyeludupan obat terlarang, terorisme, perompakan, pencemaran, illegal fishing, illegal logging, imigran. Ini empiriknya. Kalau ini diteruskan, nah, penyeludupan obat-obat itu adalah pelanggaran atas undang-undang nomor 10.
terorisme, pelanggaran Undang-Undang 34, perompakan Undang-Undang 34, pencemaran Undang-Undang 32 yang dilanggar, illegal fishing, Undang-Undang 45, illegal logging, itu Undang-Undang nomor 18. Jadi pada dasarnya semua ini adalah pelanggaran undang-undang. Nah, jadi kalau kita melihat di sini seperti ini, tapi ternyata ini adalah pelanggaran undang-undang. Itu yang disebutkan di awal tadi. Di laut, pelanggaran hukum. Pelanggaran undang-undang adalah pelanggaran hukum. Nah, lalu bagaimana? Angka 59 Undang-Undang 17 ini menyatakan bahwa penjaga laut dan pantai adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan penegakan peraturan perundang-undangan di laut. Nah, ini ketemu. Sehingga kalau saya gambar, pelanggaran hukum di laut ini yang mengganggu keamanan untuk menjaganya, ini pekerjaanlah si Indonesian Sea and Coast Guard. Tugas dia ada apa? Ini adalah di sini. Penjagaan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai. Nih. Jadi dihukum hanya di laut, tambah di pantai lagi. Ini kurang ternyata. Oleh siapa? Indonesia Sea and Coast Guard. Di mana? Ini jelas penjagaan laut dan pantai atau Sea and Coast Guard. Tuh. Oke. Jadi kita lihat sini Sea and Coast Guard. Peraturan yang akan dilanggar di laut dan pantai apa aja? Ini minimal ada 17 aturan. Minimal. Ini ya. Nah, untuk itulah maka Sea and Coast Guard ini dibentuk oleh siapa? Undang-Undang 17 yang membentuk. Maka disebut di sini dalam penjelasan bahwa undang-undang ini adalah pembentukan institusi di bidang penjagaan lautan pantai. Jadi ketika kita berbicara Coast Guard, sudah pasti kita akan berbicara Undang-Undang 17. Undang-Undang 17 ini apa? Untuk memperkuat pelayaran. Jadi pembentukan Coast Guard ini adalah untuk memperkuat pelayaran kita. Nah, saya lanjut. Nah ini, jadi pembentukan penjaga laut dan pantai atau Sea and Coast Guard ini, institusi penjaga dibentuk oleh Undang-Undang 17. Jadi tidak oleh undang-undang yang lain. Jadi kalau undang-undang yang lain, ya sudah bukan Coast Guard itu artinya. Jadi kalau sepanjang itu Coast Guard namanya, itu ada di Undang-Undang 17. Lalu apa perintah Presiden? Ada 3 perintah Presiden. Percepat Bakamlah menjadi Coast Guard Indonesia. Perintah kedua, Bakamla itu adalah embrio Coast Guard. Dan yang ketiga, transformasi Bakamla menjadi Coast Guard Indonesia. Dari sini apa kita bisa lihat? Perintah inilah membuktikan bahwa Bakamla bukan Coast Guard Indonesia. Karena Presiden perintah, percepat Bakamla jadi Coast Guard. Mengapa dibilang Bakamla jadi Coast Guard? Karena kenyataan yang ada sekarang adanya Bakamla, Coast Guard-nya belum ada. Makanya Bakamla jadi Coast Guard. Lalu di sini disebut Bakamla adalah embrio Coast Guard Indonesia. Apa embrio? Embrio itu kecebong yang akan menjadi kodok kan. Jadi Bakamla itu ada si kecebong, embrio, si Coast Guard itu adalah si kodoknya. Jadi kalau jadi kodok maka embrionya itu akan hilang kan, berubah. Nah, itu ya karena Pak Jokowi orang Solo jadi suka pakainya perumpamaan simbol seperti ini. Kalau dia orang Batak seperti Pak Saragi langsung dibilang bubarkan Bakamla bentuk Coast Guard. Nah, kenyataannya kan sama seperti itu sebenarnya. Si kecebongnya hilang, di Bakamla ini hilang, bentuk Coast Guard yang baru. Tapi karena beliau orang Solo punya tata cara lain, ya dia embrio. Lalu disambung lagi, transformasi Bakamla yang menjadi Coast Guard. Apa transformasi? Transformasi sama, rubah bentuk. Jadi dirubah bentuk. Jadi dari sini perintah beliau itu jelas bahwa Bakamla dijadikan Coast Guard. Dengan beda-beda kata. Tapi sebenarnya satu kata ini kalau dari Pak Hendrawan punya asal itu langsung bilang, rubah itu, bubarkan Bakamla.
bentuk itu Coast Guard. Nah, itu kata orang sana. Tapi karena kalau orang Solo lain. Tapi serupalah tuh kata orang Aceh. Akan itu. Ini perintah presiden. Jadi dari situ saya menyimpulkan, presiden ini sangat menyadari bahwa ini salah tulis ini. Perekonomian, ini karena saya buat sudah setengah-setengah ngantuk jadi erek ekonomian. Ini perekonomian Indonesia ini sangat tergantung pada kehadiran Indonesian Sea and Coast Guard. Beliau sangat menyadari itu sehingga keluarlah 3 perintah itu. Nah, ini. Tapi kenyataan saat ini apa yang kita lihat? Haha, ini dia. Jadi Coast Guard kita itu baru digambar saja. Menyedihkan kan? Itulah Coast Guard keadaan kita sekarang. Sekian dan terima kasih.